Apa kabar kawan semua? Kita jumpa lagi di channel Koh Acin TV. Rak ndeleng, rak marem. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jagung bule ya. Seperti yang kawan-kawan lihat di depan kita ini, jagung yang terserang bule. Cirinya apa? Cirinya seperti ini. Jadi warna daunnya terlihat sangat identik ketika terserang bule. Ada daun yang hijau seperti ini, ada garis-garisnya warnanya kuning. Ini menandakan jagungnya terserang bule kawan-kawan. Nah, ini biasanya memang ketika musim hujan seperti sekarang rawan sekali jagung yang terserang bule. Nah, ini sebagai informasi merupakan tanaman jagung manis jenis paragon yang ditanam di sawah di Blok Pace, Desa Sadang, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Jagung manis jenis paragon ini sebagai informasi sudah berusia 6 minggu kawan-kawan. Jadi biasanya bule itu memang munculnya pada minggu keempat itu sudah mulai muncul. Ini kita lihatkan lagi. Ini juga tanaman yang terserang bule ini dengan karakter yang sangat spesifik. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini ada garis kuning seperti ini ya, ini disebut bule. Sampingnya lagi juga ada. Jadi kalau kita amati pada tanaman jagung manis paragon ini yang terserang bule cukup banyak. Untuk penyebab tanaman jagung bule ini itu dikarenakan adanya serangan dari jamur patogen. Jadi itu yang perlu dicegah. Harusnya dari awal ini perlu dicegah dengan salah satunya adalah pencegahannya dengan cara dilakukan waktu mau menanam bibitnya, dilakukan perlakuan bibit maksud kami. Jadi biar tidak terserang bule seperti ini juga kita lihat masih kecil, sudah terserang bule kawan-kawan. Ini bisa kita cegah. Untuk tipsnya ya, kawan-kawan semua yang ingin menanam jagung supaya tanaman jagungnya tidak terserang bule, dilakukan untuk pencegahan agar tidak terserang bule, kita lebih dini dengan melakukan perlakuan benih. Dengan cara benihnya sebelum ditanam dicampur dengan fungisida yang berbahan aktif dimetomorf ya. Itu di pasaran banyak sekali, ada Akrobat, ada Sirkus, ada Renon dan lain-lain. Itu untuk pencampuran supaya dilakukan pencegahan dari awal. Nah, tidak berhenti sampai di situ saja. Pencegahannya sendiri kita bisa lakukan setelah tanam. Jadi waktu jagung sudah mulai umur sekitar 12 hari biasanya kalau kami melakukan, kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan fungisida berbahan aktif Mancozeb. Jadi di pasaran cari sendiri merek apa saja, merek dagangnya. Tapi biasanya kalau saya menggunakan merek dagangnya Sagrimanzim, itu bahan aktifnya double, ada Mancozebnya, ada Carbendazimnya. Itu berbentuk tepung, warnanya biru kawan-kawan. Itu bisa dilakukan dengan interval setiap 10 hari sekali dilakukan penyepraian atau penyemprotan tadi. Jangan terlalu sering. Apapun yang dilakukan berlebihan itu biasanya tidak baik. Nah, ini untuk intervalnya normalnya adalah selama 10 hari sekali saja untuk pencegahan supaya pertumbuhan jagungnya normal, tidak terserang bule ataupun jamur yang lainnya. Jadi kalau saya menggunakan Sagrimanzim itu
juga sekaligus untuk pencegahan jamur yang lain seperti busuk batang. Jadi nanti khawatirnya kalau tidak kita cegah, biasanya pada waktu pembungaan, pada fase generatif ya, pengisian biji itu biasanya ada serangan jamur lain yang mengakibatkan busuk batang, sehingga tanaman jagungnya itu busuk kemudian mati. Akhirnya kita resikonya kalau tidak kita cegah dari awal dengan melakukan penyemprotan menggunakan fungisida, dikhawatirkan nanti bisa banyak tanaman jagung yang mati, dan itu akan menjadi kerugian bagi petani jagung. Begitu ya kawan-kawan. Bisa jadi itu busuk batang ataupun bule bisa menyerang hampir separuh ya, sebagian besar tanaman yang kita tanam. Kalau itu sampai terjadi, akan menjadi sebuah kerugian sendiri bagi kita kawan-kawan. Makanya itu tadi perlu dilakukan perlakuan benih pada waktu sebelum ditanam. Kemudian setelah tanam dilakukan lagi perawatan dengan melakukan penyemprotan rutin menggunakan fungisida yang berbahan aktif mancozeb. Seperti itu kawan-kawan ya. Jadi jamur sendiri ini kalau di Pulau Jawa itu hampir merata di semua daerah. Serangan bule seperti ini hampir semua di daerah ya. Kebetulan kami berada di Kabupaten Kudus yang merupakan bagian dari Jawa Tengah. Itu hampir merata serangan bule selalu ada. Selain serangan bule juga emang ada juga serangan busuk batang. Nah, tipsnya lagi adalah selain melakukan pencegahan dengan perlakuan benih dan juga penyemprotan fungisida, pilihlah benih yang tahan bule dan tahan busuk batang. Di pasaran atau di daerah gitu ya. Tentunya kalau merek dagang dari jenis varietas jagung banyak yang mengklaim bahwa mereka tahan bule, tahan busuk batang. Tapi untuk bisa menentukan bagaimana tanaman jagung apa yang paling cocok ditanam di lahan kita adalah teman-teman atau kawan-kawan semua itu bisa tanya dengan kawan-kawan petani yang lainnya tanaman yang paling sering ditanam. Jadi yang paling bagus apa gitu. Jadi misalkan ada varietas A di daerah Kudus ini paling sering ditanam dan itu mereka mengatakan oh ini bagus, tidak banyak yang terserang bule atau busuk batang, itu bisa menjadi rekomendasi untuk kawan-kawan. Karena varietas A ditanam di sini belum tentu cocok dengan yang ditanam di daerah lain. Itu tergantung dari cuaca, kesuburan tanah dan juga mungkin dari ketinggian juga ya. Misalkan ditanam di daerah pegunungan, itu tentu saja beda dengan daerah dataran rendah seperti yang saat ini ya di desa kami ini. Begitu ya kawan-kawan. Dan juga trik yang lainnya atau tips yang lainnya apabila untuk pencegahan biar tidak terserang tanaman bule seperti ini pada waktu tanaman musim hujan ya seperti sekarang ini, usahakan pemupukannya itu untuk urea dikurangi, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak ureanya biasanya itu mudah terserang tanaman bule ini. Nah, begitu ya. Itu biasa yang kami lakukan. Nah, gunakan sebaiknya itu digunakan dengan menggunakan pupuknya, pupuk NPK, Ponska begitu ya, atau NPK yang lainnya. Kami biasa menggunakan Ponska karena di sini cukup terjangkau harganya karena memang pupuk subsidi dari pemerintah. Ditambah lagi juga dilakukan pemupukan dengan menggunakan SP gitu ya, yang dari SP36 begitu, itu bisa juga. Nah, untuk mengurangi urea atau bisa menggunakan pupuk set A-nya ya. Pupuk set A itu ada kandungannya nitrogen sama seperti di urea. Meskipun tinggi di urea, di set A itu masih lumayan tinggi ya. Kandungannya cukup tinggi yang di pupuk set A nitrogennya. Ditambah lagi di pupuk set A itu ada kandungan dari sulfurnya. Itu bagus untuk tanaman kita. Begitu kawan-kawan. Nah, itu yang biasa kita lakukan, yang kita sharing secara sederhana saja untuk pencegahan jamur atau bule ini ya, bule khususnya ya, dan juga busuk batang itu. Itu kawan-kawan. Demikian video ini kami sajikan. Jangan lupa dukung channel Koh Acin TV agar selalu berkembang di YouTube dengan cara klik subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel Koh Acin TV. Rak ndeleng, rak marem. Terima kasih.
Sampai jumpa.